Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sedikit tentang materi Pattern Basic Design, yaitu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini pertama-tama perkenalan, pertama ada Amalia Oktavina dengan NIM 10181008, lalu ada Afifuat Al-Ghifari 1018 1003, lalu ada Maulidia Faiza 1018 1040, lalu ada Musina saya sendiri dengan 1018 1056, dan terakhir dari Tegar Rizky Putra Pratama 1018 1075. Ini pertama-tama akan membahas tentang desain pattern. Jadi apa sih pengertiannya? Jadi pola desain dapat dicirikan sebagai aturan 3 bagian yang mengungkapkan hubungan antar konteks tertentu, masalah, dan solusi. Untuk desain perangkat lunak, konteks memungkinkan pembaca untuk memahami lingkungan tempat masalah dan solusi apa yang mungkin sesuai dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya, ada mencirikan pola desain yang efektif, yaitu pertama ada memecahkan masalah, yaitu menangkap solusi. Kedua, ada konsep yang sudah terbukti, pola menangkap solusi dengan rekam jejak. Lalu ada solusinya tidak jelas, banyak teknik pemecahan masalah, seperti paradigma atau metode desain perangkat lunak, mencoba untuk mendapatkan solusi dari prinsip pertama. Ada keempat, menggambarkan suatu hubungan, yaitu pola tidak hanya mendeskripsikan modul, tetapi menjelaskan struktur dan mekanisme sistem. Kelima, ada menggambarkan suatu hubungan. Pola, ini double, jadi maaf, jadi ini sama. Pola tidak hanya mendeskripsikan model, tapi juga menjelaskan struktur. Lalu ada jenis desain pattern. Yang pertama ada pola Hubbard-Making, yaitu memberikan hasil yang dapat diprediksi, tetapi tidak lebih dari menjelaskan sebuah fenomena. Kedua, ada pola generatif, yaitu menggambarkan masalah, konteks, dan kekuatan, tetapi juga menggambarkan solusi pragmatis untuk masalah tersebut. Ketiga, ada pola data, menggambarkan masalah berorientasi data yang berulang dan solusi pemodelan data yang dapat digunakan untuk penyelesaiannya. Kalau ada pola komponen, itu mengatasi masalah yang terkait dengan mengembangkan subsistem dan komponen. Lalu ada pola desain antarmuka, menggambarkan masalah antarmuka pengguna yang umum dan sesuai solusinya dengan sistem kekuatan yang mencakup karakteristik khusus pengguna akhir. Lalu ada pola web app, menangani kumpulan masalah yang dihadapi saat membuat web app dan seringkali menggabungkan banyak kategori pola lain yang baru saja disebutkan. Lalu ada pola seluler, menggambarkan masalah yang biasa dihadapi saat mengembangkan solusi untuk platform. Lalu ada pola penciptaan, berfokus pada pembuatan, komposisi, dan representasi objek, dan menyediakan mekanisme yang membuat objek lebih mudah dalam sistem dan menerapkan batasan pada jenis dan jumlah objek yang dapat dibuat dalam sistem. Selanjutnya ada pola struktural, berfokus pada masalah dan solusi yang terkait dengan bagaimana kelas dan objek diatur dan diintegrasikan untuk membangun struktur. Lalu ada pola perilaku, mengatasi masalah yang terkait dengan penugasan tanggung jawab antar objek dan komunikasi yang dilakukan antar objek. Lalu ada pattern, long, language, dan repository. Bahasa pola ini mencakup sekumpulan pola masing-masing yang dijelaskan menggunakan tempat standar dan saling terkait untuk menunjukkan berbagai pola berkolaborasi dan memecahkan masalah di seluruh dominan aplikasi. Bahasa pola sama dengan instruksi manual hypertext
untuk pemecahan masalah dalam dominan aplikasi tertentu. Repository menyediakan indeks dari semua pola desain dan berisi tautan hipermedia yang memungkinkan pengguna untuk memahami kolaborasi antar pola. Selanjutnya adalah pattern-based software design. Lanjut. Biasanya desainer pada bidang apapun pasti punya kemampuan untuk melihat pola-pola yang menjadi ciri masalah dan pola yang terkait yang dapat digabungkan untuk menciptakan solusi. Berikut adalah gambaran pattern-based design in context. Nah, untuk ini ada beberapa pendekatan yang memungkinkan seorang desainer untuk berpikir tentang pola software design. Yang pertama adalah pastikan kita paham tentang gambaran besarnya, gambaran besar dari konteks tempat software akan dibangun. Yang kedua adalah meneliti gambaran besarnya, mengekstrak pola-pola yang ada pada tingkat abstraksi tersebut. Yang ketiga adalah mulai desain dengan pola gambaran besar yang menetapkan konteks atau kerangka untuk pekerjaan desain selanjutnya. Yang keempat adalah bekerja ke dalam dari konteks untuk mencari pola di tingkat abstraksi yang lebih rendah. Yang kelima adalah ulangi langkah 1-4 hingga desain lengkapnya sempurna. Dan yang keenam, sempurnakan desain yang ada dengan menyesuaikan setiap pola dengan spesifikasi software yang Anda buat. Lanjut. Selanjutnya adalah patterns for mobile apps. Nah, pada dasarnya aplikasi seluler itu adalah tentang antarmuka atau interface. Dalam banyak kasus, pola UI seluler ini direpresentasikan sebagai kumpulan gambar layar terbaik dari jenis untuk aplikasi dalam berbagai kategori berbeda. Mungkin berikut adalah contoh-contoh umum yang termasuk. Yang pertama adalah layar check-in, tentang bagaimana kita check-in dari lokasi tertentu. Yang kedua adalah Maps, bagaimana menampilkan peta dalam konteks aplikasi yang membahas beberapa subjek lain. Yang ketiga adalah Popovers, bagaimana merepresentasikan pesan atau informasi yang muncul dalam waktu nyata. Lanjut. Yang keempat adalah alur pendaftaran, bagaimana cara menyediakan cara sederhana untuk masuk atau mendaftar untuk mendapatkan informasi atau fungsionalitas. Yang kelima adalah navigasi tab custom, bagaimana kita merepresentasikan berbagai objek konten yang berbeda dengan cara memungkinkan user untuk memilih objek yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah undangan, bagaimana memberitahu user bahwa dia harus berpartisipasi dalam beberapa tindakan atau dialog. Selanjutnya ada architectural pattern. Oke, yang pertama di sini pola memungkinkan mengatasi masalah yang terkait dengan countertops, pencahayaan, saklar dinding, flow pusat, lantai, dan sebagainya. Jelas ada lebih dari satu desain, seringkali ditentukan oleh konteks dan sistem kekuatan. Yang kedua, ada arsitektur perangkat lunak yang memungkinkan memiliki sejumlah pola arsitektur yang mengatasi masalah seperti konkurensi, ketekunan, dan distribusi. Selanjutnya, pola arsitektur yang representatif dapat dipilih domain tertentu. Harus dinilai kesesuaiannya untuk aplikasi dan gaya arsitektur keseluruhan serta konteks dan sistem gaya yang ditentukan. Selanjutnya ada komponen level design patterns. Pada pola desain tingkat komponen, itu bisa diberikan solusi yang telah terbukti, yaitu yang menangani satu atau beberapa subproblem yang diekstrak dari model persyaratan. Solusi untuk submasalah ini melibatkan penelitian. Sense searching adalah salah satu masalah yang sangat umum dan seharusnya tidak mengherankan bahwa ada banyak yang berhubungan dengan pencarian pola. Dari melihat melalui sejumlah repositori pola, dapat ditemukan pola berikut bersama dengan masalah yang dipecahkan oleh masing-masing. Yaitu yang pertama, pencarian lanjutan. Pengguna harus menemukan item tertentu dalam banyak koleksi item. Yang kedua, ada help wizard, di mana pengguna memerlukan bantuan tentang topik tertentu yang terkait dengan situs web atau ketika mereka perlu menemukan halaman tertentu di dalam situs. Yang ketiga, ada search area, di mana pengguna harus menemukan halaman.
Dan tips pencarian, pengguna perlu mengetahui cara mengontrol mesin pencari. Selanjutnya, hasil pencari, pengguna harus memproses daftar hasil pencarian. Dan yang terakhir itu ada kotak pencarian, di mana pengguna harus menemukan item atau informasi spesifik. Selanjutnya, User Interface Design Patterns. Ratusan pola antarmuka pengguna atau UI telah diusulkan dalam beberapa tahun terakhir. Semua pola dalam setiap kategori juga akan memiliki desain tingkat komponen lengkap, termasuk kelas desain, atribut, operasi, dan antarmuka. Berikut beberapa kategori pola yang dijelaskan oleh Tidwell and Van Willy. Yang pertama itu ada seluruh UI, yang kedua ada tata letak halaman, yang ketiga ada bentuk dan masukan, yang keempat ada navigasi, dan yang terakhir ada e-commerce. Nah, berikutnya adalah contoh yang sering digunakan adalah layar check-in. Di mana adapun juga maps untuk menunjukkan lokasi, pop-over untuk menunjukkan notifikasi pesan, alur pendaftaran atau yang biasa disebut register, navigasi untuk menemukan objek yang diinginkan user di halaman, dan terakhir yaitu undangan, di mana agar user akan diarahkan oleh sistem untuk melakukan tindakan tertentu. Di web app design pattern, di web app ini sendiri sebenarnya memiliki tingkat abstraksi yang sama seperti desain pattern sebelumnya. Hanya saja pola ini mendefinisikan keseluruhan struktur yang kemudian menunjukkan interaksi komponen yang berbeda dengan mendefinisikan aturan antara elemen dari arsitektur web app tersebut. Misalkan interaksi komponen seperti tombol, navigasi untuk memformat link, atau bahkan elemen fungsional algoritma tertentu yang berada pada halaman website. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok RPL 2 kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.